Shalom, selamat pagi saudaraku. Apa kabar hari ini? Ya, Anda pasti diberkati Tuhan luar biasa sepanjang malam dan pagi hari ini berkat Tuhan yang baru melimpah dalam hidup kita semua. Ya, saudaraku, saya teringat dengan satu hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya dari kecil sudah mengikuti iman orang tua saya, menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi saya belum benar-benar Kristen. Kenapa pastor ngomong begitu? Banyak orang yang hanya mewarisi kekristenan itu dari lingkungan keluarga atau komunitas di sekitarnya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh beragama Kristen, artinya begini, tidak sungguh-sungguh pengikut Kristus. Maka boleh saya katakan pengalaman saya dulu saya sharingkan pagi hari ini. Saya rajin pelayanan, saudaraku. Saya rajin ke gereja dari kecil. Saya ke gereja. Tidak boleh bolos sama orang tua saya. Tetapi saya tidak bisa menikmati Tuhan. Gimana ya ngomongnya? Saya tidak bisa merasakan Tuhan dalam hidup saya real. Karena saya hanya sebatas beragama. Itu yang saya alami, saudaraku. Padahal kekristenan yang sesungguhnya itu bukanlah soal kewajiban, tetapi soal hubungan sebetulnya. Maka kekristenan itu tuntutannya adalah relasi. Maka relasimu dengan sang pemilik hidup itu yang terpenting, saudaraku. Maka Roma 8 ayat 15 berkata, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru Abba, Bapa. Kita harus berpikir bahwa aku ini anak, identitasku itu anak. Identitas rohani kita harus jelas dan jangan kabur. Aku anak Allah. Tapi tidak bisa hanya, aku anak Allah terus hanya seakan-akan, iya aku anak Allah. Tapi itu kita lakukan dalam hari hidup kita, saudaraku. Bagaimana kita hidup dari menit ke menit, detik ke detik, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kita memperhatikan setiap gerak pikiran, perasaan, perilaku, tindakan, perbuatan kita yang mengidentitaskan bahwa kita memang anak Allah. Layak gitu loh jadi anak Allah. Bapak Ibu pasti punya standar kalau kita punya anak, betul ya? Maka nggak bisa sembarangan anak orang lain mengaku-ngaku kita sebagai orang tuanya. Karena saya punya standar dengan kualitas dari anak saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga pasti punya sama. Anda punya meletakkan standar kepada generasimu. Bapak pun sama. Kalau kita berkata, aku anak Allah. Maka Bapak bisa berkata, aku punya standar loh. Kalau kamu ngomong kamu anakku. Maka dalam setiap gerak-gerik hidupmu harus masuk ke dalam standarku. Dan kalau kita membiasakan itu tiap saat, saudaraku, maka irama hidup melakukan kehendak Allah itu jadi irama permanen kita, irama tetap kita. Ya, jadi tidak perlu diusahakan lagi, karena kita sudah mengusahakan dari hal-hal kecil, seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan di renungan pagi. Dari hal kecil, langkah kecil, taat kecil, mulai disiplin hal kecil, terus mulai. Akhirnya jadi otomatis jadi irama hidup. Anak yang tahu dirinya dicintai bapaknya akan berani mencoba untuk hidup lebih baik di mata bapaknya. Dia tidak takut gagal bangkit lagi. Amin, saudaraku. Karena dia anak. Identitasnya anak. Perilakunya anak. Dia tahu kalau dia berjuang jadi anak Allah yang sah, Bapa akan menolong dia. Amin, saudaraku ya. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kalau seseorang tahu bahwa ada Bapa di surga yang memelihara hidupnya, maka hidupnya akan berkata begini, aku bersyukur dengan hidupku. Yang terutama bersyukur dalam hal apa? Kasih karunia Bapa yang begitu luar biasa melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku. Aku mengalami keselamatan. Meskipun dalam dunia nyata kehidupan kita tidak mudah, tapi kita tetap bersyukur.
Itu yang saya sebut dengan apa? Kita mewarisi kasih, mewarisi perhatian penuh dari Bapa. Bapa bukan tidak sayang kalau hidup kita susah hari ini. Bapa teramat sayang karena melalui kesulitan-kesulitan itu kita sedang dibawa naik menjadi anak yang benar-benar berkualitas di matanya. Amin, saudaraku. Maka kita harus lebih bersyukur, lebih percaya diri, lebih damai berjalan dengan Bapa, berjalan dengan Tuhan. Lebih kita menikmati hidup di dalam koridor ilahi yang indah ini. Amin, saudaraku. Maka bagaimana kita bisa mau punya damai, bisa menikmati hidup? Gak usah dengar yang gak perlu didengar. Gak usah lihat yang gak perlu dilihat. Amin, saudaraku. Ya, kalau harus mendengarnya pun kita buang kalau memang itu tidak berkehendak dalam hidup dengan keinginan Allah. Maka benar kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka hidupmu lebih damai. Amin. Kau bisa lebih bersyukur, gak usah dengerin omongan orang. Dengerin apa yang Allah mau saja dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Jangan takut dengan apapun. Nikmati hidupmu sebagai anak Allah. Berjuanglah hidup kudus. Berjuanglah bertanggung jawab. Hiduplah lurus. Hiduplah benar. Jangan jahatin orang. Amin. Banyak-banyak praktek firman. Banyak-banyak ampuni orang. Banyak-banyak hidup berbagi kasih kepada banyak orang. Nikmati hidupmu. Amin. Amin. Maka ikutilah apa yang dimau oleh Allah dalam kehidupan kita. Cara tertinggi menikmati hidup sebagai anak Allah adalah menikmati kehadiran Bapa tiap hari. Karena hadirnya Bapa dalam hidup kita akan memberikan ketenangan, saudaraku. Mazmur 16 ayat 11 berkata, di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah. Hidup anak Allah bukan diukur dari seberapa banyak berkat jasmani yang diterima, tetapi dari seberapa banyak hadirat Tuhan yang memeluk diri kita, yang bisa kita rasakan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita kaya di dalam Tuhan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita kaya akan kasih dan pelukan Tuhan. Nikmat, saudaraku, ikut Tuhan itu. Makanya saya katakan, kalau kau mau menikmati hidup yang sesungguhnya, hadirnya Tuhan itu akan memberikan ketenangan dan kenikmatan yang paling tinggi. Amin, saudaraku. Di luar sana dunia rusak. Mereka mengejar kenikmatan dunia. Tapi mereka membuang kenikmatan ilahi. Mereka membuang hadirat Allah. Padahal kekayaan sesungguhnya, kenikmatan sesungguhnya adalah ketika hadirat Tuhan memenuhi hidupmu dan hidupku. Saudaraku, hadirnya Tuhan itu memberi arah. Saya selalu katakan, hadirnya Tuhan itu memberi direction dan correction. Ketika Tuhan hadir, kita tidak berjalan tanpa arah. Kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Maka bersyukur loh kita bisa mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat yang menebus dosa kita. Membawa kita ke hadapan Bapa dengan membenarkan kita. Tapi keadaan kita belum sungguh-sungguh benar. Itulah sebabnya kita dimuridkan melalui pribadi Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan, Injil itu. Melalui correction dan tuntunan dari Roh Kudus itu. Dan pengalaman-pengalaman hidup yang terus akan menuntun kita, mengarahkan kita. Sehingga hidup kita terasa lebih ringan karena Tuhan menyertai langkah kita. Amin, saudaraku. Menikmati hidup berarti menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Menikmati hidup berarti menikmati prosesnya juga. Kadang anak Tuhan sulit menikmati hidup karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan yang dibandingkan adalah selalu berkat jasmani. Saya heran, saudaraku, banyak orang Kristen yang hanya membandingkan kasih Bapaknya itu hanya melalui berkat jasmani. Melalui rumah, melalui mobil, melalui tabungan, melalui liburan temannya. Kok dia bisa liburan ke sana, aku enggak? Seakan-akan Tuhan dibandingkan dengan berkat-berkat jasmani saja. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati hidup yang datangnya dari Tuhan itu.
Ini yang saya katakan kekristenan yang paling dangkal. Mereka meremehkan dan memurahkan Tuhan itu sendiri. Padahal Tuhan sedang memberikan kepadanya hidup yang benar-benar hidup sesungguhnya. Kau mungkin tidak bisa memiliki rumah mewah, kenikmatan-kenikmatan dunia. Tetapi kalau kau bisa berkata, aku tapi punya Tuhan. Meskipun aku harta dunia gak punya, tapi aku punya Tuhan. Itu kekayaan yang sesungguhnya. Maka aku bersyukur dengan hidupku. Aku gak punya kekayaan apapun di dunia ini. Bahkan buat besok makan pun aku gak tahu. Tapi ternyata tiap hari Tuhan pelihara hidupku. Maka aku tidak bisa membandingkan hidupku lagi dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidupku. Coba loh saudaraku. Anda mungkin belum sampai di titik-titik itu. Saya sudah pernah mengalami itu saudaraku. Dan mungkin kalau saudara-saudari yang mendengarkan renungan pagi ini sedang mengalami hal-hal begitu. Belajarlah bersyukur. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun dan apapun. Katakan kepada dirimu, thank you Lord untuk hari ini. Permasalahan hari ini cukup untuk hari ini. Amin. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Banyak-banyaklah bersyukur. Jangan banyak bandingin hidupmu dengan orang lain. Wah, pelayanannya lebih diberkati daripada pelayananku. Nggak perlu begitu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, koreksi diri, berterima kasih dengan berkat apapun yang ada di tangan kita dan lakukan bagianmu yang terbaik. Kenapa orang banyak tidak bisa menikmati hidup? Karena fokus hanya pada masalahnya. Padahal masalah itu adalah kendaraan untuk kau dan saya semakin berkualitas di mata Allah. Maksudnya gimana pastor? Dengan masalah, Tuhan mendesain kau dan saya, meletakkan kau dan saya di meja operasi Tuhan. Supaya mentalmu kuat, karaktermu semakin seperti yang Dia mau. Hatimu semakin mencintai Dia. Fokusmu semakin kepada Dia, bukan pada masalah. Maka imanmu semakin kuat, semakin bertumbuh. Kamu akan membangunkan sebuah giant faith. Iman raksasa iman dalam hidupmu bahwa berkata apa? Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu iman sesungguhnya loh. Sampai kau berani berkata kepada masalahmu, ini bukan lagi masalah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang model apa yang berani ngomong begitu kalau mereka tidak benar-benar menganggap Tuhan segalanya dalam hidupnya? Itu Paulus contohnya. Amin, saudaraku. Kenapa banyak orang tidak bisa menikmati hidup? Karena merasa Tuhan itu terlambat menolong dia. Waktu Tuhan yang terbaik. Jangan ngatur Tuhan, saudaraku. Udah, lakukan bagianmu. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Ya, jangan tuntut hasil cepat, tapi tuntut dirimu untuk cepat mencintai Dia. Jangan tuntut Tuhan untuk menolongmu cepat, tetapi tuntut dirimu untuk semakin memiliki percepatan untuk semakin mengerti kehendak-Nya. Cerdaslah ikut Tuhan. Karena Tuhan yang cerdas itu sedang mendidik anak-anaknya untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Kalau kita tidak dicerdaskan oleh Tuhan, kita nggak akan dilayakkan masuk kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang mampu mengerti kehendak-Nya diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang mampu mengerti kehendak-Nya baru bisa berjuang hidup sesuai dengan pathway-nya Dia. Maka jadilah kehendak-Mu, itu baru jadi dalam hidup kita. Kapan itu? Ketika kita masih hidup ini. Maka cerdaslah dalam Tuhan. Minta hikmat, minta kebijaksanaan, minta kepekaan, minta pengertian. Apa yang ku alami hari ini Tuhan? Apa yang mau kau taruh? Pesanmu apa melalui hal yang ku hadapi hari ini? Baik itu senang maupun susah. Supaya aku cerdas mengerti, menemukan kehendak-Mu dalam hidupku. Amin, saudaraku. Semoga Anda mengerti hal ini. Maka disitulah kita baru bisa menikmati hidup. Anak Tuhan harus belajar menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya menunggu hasil akhir, tapi berjuang. Orang yang hanya fokus pada hasil akan mudah frustasi, saudaraku. Tapi orang yang menghargai proses, hidupnya akan lebih bahagia dan lebih tangguh. Jauh, saudaraku.
Saudaraku, menikmati hidup itu dengan cara hidup dalam kesucian. Ini prinsip penting. Kekudusan itu bukan beban, tetapi justru membuat hidupmu dan hidupku lebih nikmat. Kenapa? Karena hidup dalam dosa itu membuat dirimu dan diriku semakin rusak. Kita punya rasa bersalah setiap kali kita melakukan dosa. Betul ya saudaraku? Kita merasa ada intimidasi dari kuasa gelap yang terus menggocoh kita. Dan berkata seakan-akan kamu itu kotor. Kamu itu gak layak. Itu semakin membuat kita takut, cemas, dan kita tidak tenang. Dosa membuat hidup kita berantakan, saudaraku. Maka Mazmur 119 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Orang kudus itu jiwanya stabil, saudaraku. Karena tidak hancur oleh rasa bersalah. Dan mereka akan lebih menikmati hidup. Maka kalau mau menikmati hidup, hiduplah dalam kekudusan. Loh, makanya pastor selalu ngomong begini ya, lawan semua dengan kekudusan. Oh iya, kalau hidup kita dalam kekudusan, mau tsunami kehidupan kayak apapun, kita tersenyum. Kenapa? Nah, Tuhan yang berperang ganti kita, saudaraku. Apa yang kau takutkan? Amin. Amin ya. Saudaraku, menikmati hidup itu dengan mengalami penyertaan Tuhan. Ketika seseorang percaya dirinya disertai Tuhan, dia menikmati hidup dengan damai. Ingat ya, Tuhan itu menuntun langkah setiap orang yang mencintainya. Dan Tuhan menolong kita tepat di waktu yang tepat, meskipun seakan-akan dia diam. Dan Tuhan itu selalu membuka jalan atasmu dan atasku yang mencintai dia dengan tulus. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam kelelahan kita untuk memperjuangkan hidup kita benar di matanya. Kalau engkau tahu Tuhan itu menyertaimu, kamu akan menikmati hidup meskipun badai hidupmu banyak, saudaraku. Amin. Maka saudaraku, syukuri ya. Dalam hidup kita apapun dari hal-hal kecil. Kita mau berkata, aku melihat kebaikan Tuhan dari semua hal-hal sederhana yang ada di depan mataku. Maka aku mau intim terus sama Tuhan. Aku mau ngobrol terus sama Tuhan. Doa yang lahir dari hati yang berkata, Pa, aku mau lebih lagi dekat kepadamu. Jangan jauh dariku dan aku mau terus menyelami apa yang menjadi isi hatimu. Mulai hari ini aku tidak mau membandingkan hidupku dengan siapapun. Karena aku tahu aku spesial di matamu. Amin saudaraku. Karena aku tahu rencanamu indah bagiku. Wah, itu orang-orang begitu luar biasa saudaraku. Maka orang-orang begitu akan punya istirahat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus belajar loh. Belajar rest di tangan Tuhan. Istirahat itu adalah tindakan imanmu dan imanku. Badai boleh bergelora hidup kita. Bahkan ketika kita punya badai dosa kita, aku mau matiin ini susah, Pak. Kita ngomong gitu sama Bapak. Aku setengah matiin dosa ini. Tapi tenanglah, kalau kau belajar rest, aku berjuang. Pak, aku berjuang. Di bagianku aku berjuang. Biarkan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus dalam bagiannya. Istirahatlah di dalam Tuhan. Itu tindakan imanmu. Dia akan berperkara atas hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Ya, kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita sebagai anak Allah. Karena sebenarnya menikmati hidup itu bukan soal keadaan yang kita lihat. Tetapi soal siapa yang berjalan bersama dengan kita. Dan kita berjalan dengan Bapa yang sempurna, yang menghidupkanmu dan menghidupkanku sampai hari ini. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, sekali lagi saya mau ingatkan, ayo bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah,
setiap Jumat Minggu kedua, jam setengah 6 sore, di gedung gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.